Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Kimia Fisika, kelas Teknik Kimia 3A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul pelarutan sebagai fungsi suhu. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 anggota tim saya. Ada Alivia Mafido, Anggi Violeta Anggraini, dan Angga Dwi Prasetyo, serta saya sendiri, Ayu Fitria Rahmat. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia. Silakan, Via. Terima kasih, Ayu. Nah, untuk poin yang akan kami bahas dalam video ini tuh ada 4. Jadi ada latar belakang dan tujuan, ada pembahasan hasil praktikum, ada langkah kerja, kesimpulan dan appendix. Oke, next, Angga. Nah, yang pertama itu merupakan latar belakang dari praktikum KFSF. Oke, next. Nah, dalam suatu reaksi kimia tentunya berlangsung dalam bentuk suatu larutan, di mana larutan sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang namanya pelarut dan zat terlarut. Nanti akan menjadi suatu larutannya homogen. Nah, dalam reaksi kimia tentunya ada yang namanya kesetimbangan reaksi, atau bisa disebut dengan hukum stoikiometri. Hukum ini menjelaskan mengenai penentuan bertambahnya konsentrasi suatu produk dan berkurangnya konsentrasi dari reaktan. Salah satu contohnya itu pada titrasi, yaitu proses penambahan titrat oleh titran, di mana biasanya menggunakan larutan asam dan basa. Nah, salah satu contohnya itu yaitu titrasi baking soda dengan asam cuka dengan menggunakan bantuan indikator buah naga. Alasannya menggunakan buah naga karena memiliki pigmen warna yang merah menyala, sehingga nanti akan mempermudah dalam proses penentuan titik akhir dari titrasi. Oke, next. Nah, berikut merupakan tujuan dari praktikum, ada 2. Yang pertama itu untuk membuat larutan asam asetat, dan yang kedua itu untuk mencari kelarutan dari baking soda. Oke, next. Poin kedua yaitu langkah kerja pelarutan sebagai fungsi suhu. Yang pertama, pembuatan larutan asam asetat. Larutan asam asetat yaitu asam cuka 40 mili plus air yang diseduh 120 mili. Pada saat titrasi, larutan asam cuka diambil 10 mili, larutan asam cuka plus indikator buah naga sebanyak 4 tetes, lalu diaduk sampai homogen dan dititrasi dengan larutan baking soda. Dan menghasilkan gelembung-gelembung yang akan gelembung-gelembung dan berwarna larut, dan warna larutan berubah menjadi merah muda. Kemudian percobaan yang kedua adalah kelarutan baking soda pada 3 variabel, yaitu air plus es batu, air dingin, serta air biasa. Yang pertama adalah mengukur suhu. Yang pertama, next enggak? Yang pertama adalah mengukur ini untuk kelarutan baking soda pada variabel pertama. Percobaannya sama dengan variabel yang kedua dan ketiga, sehingga langkah pertama adalah mengukur suhu dari variabel tersebut, kemudian memasukkan gelas yang berisi air sebanyak 10 mili, melarutkan baking soda sedikit demi sedikit hingga jenuh, kemudian menambahkan indikator buah naga sebanyak 4 tetes dan diaduk hingga homogen, serta melakukan titrasi dengan asam asetat. Titrasi ini dilakukan hingga terbentuk gelembung pada titrasi, kemudian gelembung itu hilang dan warna larutan berubah menjadi keping. Next, sudah.
Kemudian poin ketiga adalah pembahasan. Dari perhitungan molalitas baking soda pada variabel 1, 2, 3, yaitu air plus es, air dingin, dan air biasa, diperoleh molalitas baking soda sebanyak 6,0836, 8,4235, dan 9,8274, dengan volume asam cuka sebanyak 1 mili, 18 mili, dan 21 mili. Serta suhunya pada air plus es 0 derajat, pada air dingin 13,46 derajat Celcius, dan pada air biasa sebesar 25 derajat Celcius. Next enggak? Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, untuk hasil kelarutan dari baking sodanya, pada suhu 0 derajat Celcius didapatkan 6,084 mol per liter, lalu untuk suhu 13,46 derajat Celcius didapatkan 8,424 mol per liter, dan untuk suhu 25 derajat Celcius didapatkan 9,827 mol per liter. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa setiap kenaikan suhu, maka kelarutan baking sodanya juga akan naik. Dan untuk hasil perhitungan Len MS-nya, didapatkan Len pada suhu 0 derajat Celcius, min 2,7994. Dan untuk suhu 13,46 derajat Celcius, didapatkan Len min 2,4736. Dan untuk suhu 25 derajat Celcius, didapatkan min 2,3165. Next. Dan untuk grafik 1/T terhadap Len MS akan dijelaskan oleh Alivia. Silakan Alivia. Baik, sepertinya Alivia sedang ada gangguan sinyal, maka akan saya jelaskan. Pada grafik ini diperoleh nilai Y sama dengan min 1207,5X plus 1,6955. Jadi, bisa kita dapatkan delta HDS-nya sebesar 99,015 kJ per mol. Dan reaksi ini berlangsung secara endotermis karena nilai yang didapatkan dari delta HDS-nya itu positif. Oke, next. Dan ini grafik 1/T terhadap Len MS dari grafiknya milik Angga. Ini juga didapatkan reaksi berlangsung secara endotermis karena nilai delta HDS-nya positif sebesar 1,2418 kJ per mol. Next. Baik, ini milik Anggi juga positif karena nilai delta HDS-nya positif. Oke, next. Dan ini untuk milik saya sendiri, juga reaksi berlangsung secara endotermis karena nilai delta HDS-nya positif. Baik, untuk kesimpulannya, dari ketiga variabel disimpulkan bahwa tinggi suhu larutan baking soda, semakin tinggi suhunya, maka larutan asam asetat yang digunakan untuk reaksi juga semakin banyak. Begitu pula pada hasil kelarutan baking sodanya. Semakin tinggi suhu larutan baking soda, maka kelarutan baking soda juga semakin tinggi. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.